Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat narasumber kita pada dialog zuhur siang ini Al-Mukarram Ustaz Muhammad Taufikur Rahman MA, para alim ulama, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih banyak pada para jamaah yang telah meluangkan waktu dan ikut bergabung bersama kami baik di ruang utama Masjid Istiqlal maupun YouTube Masjid Istiqlal TV. Adapun agenda zuhur, dialog zuhur kali ini kita membagi dua termin, 15 menit pertama pemaparan materi dari narasumber dan 15 menit berikutnya tanya jawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dialog zuhur pada siang ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dialog zuhur siang ini Kamis 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 4 November 2021 Miladiyah. Narasumber Al-Mukarram Ustaz Muhammad Taufikur Rahman MA dengan membahas kitab Tijan Ad-Daruri karangan Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya. Salatu wassalamu ala anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Subhanaka la sama-sama kita hormat besar yang juga pada kolam operator pada kesempatan hadirat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri. Tadi telah disebutkan oleh Dr. bahwa kitab ini sekarang orang yang beliau dengan nama Syekh Nawawi wafat orang yang mampu berikan wawasan keagamaan pada dan termasuk wawasan-wawasan keagamaan
ini pun pakai atau dijadikan referensi pesantren. Hanya alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga kita ulang sekarang kitab yang bertema Id, kitab bertema I, dan juga kitab yang tahu. Yang kedua, salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Beliau yang mengajarkan kepada kita semua jadi hamba-hamba Allah yang dekat mengenal Allah Subhanahu. Hanya pada kesempatan siang hari kita akan mencoba mengulas beberapa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu yang tertentu kita ijazah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'an. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat atau adanya Allah itu muridan. Zat yang wajib bagi Allah, Allah ini mempunyai sifat kaunuhu. Apa itu? Bahwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayyiratun lil iradati. Sifat kaunuhu qadiran ini adalah sifat wajib bagi Allah azaliyah yang sifatnya itu azaliyah, itu ada sebelum semuanya ada. Dalam artian bahwa sifat ini ada, itu tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Kemudian mughayyirah, ghairah. Sifat ini pun berbeda dengan sifat iradat. Di dalam sifat wajib bagi Allah ada sifat iradat dan ada kaunuhu. Yang menjadi pertanyaan, apa perbedaannya kaunuhu dengan iradah? Di sini dikatakan bahwa lakinnaha lazimatun lil iradah wa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqqukun fi kharijil azhani bal lahu tahaqquk fi nafsihi. Jadi yang membedakan antara muridan dan iradah itu adalah dari pemaknaan dan pembagian sifat. Pertama yang membedakannya ketika iradat ini dengan kaunuhu muridan ini beda. Kalau iradat masuk kepada kategori sifat-sifat Allah yang disebut dengan sifat ma'an. Sifat ma'an itu apa? Sifat yang harus ada dalam. Kalau kaunuhu muridan itu adalah sifat atau masuk kategori kepada sifat ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Sifat yang timbul dari adanya sifat iradah. Maksudnya apa? Ini adalah ibarat. Ibaratnya maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan kita lihat, misalkan dalam kehidupan kita, iradah itu artinya kan. Jadi di dalam zat Allah itu, ada kehendak dan juga ada yang menghendaki. Ada kehendak Allah dan Allah menghendaki. Dalam diri kita, Allah menciptakan kehendak dan Allah menciptakan yang menghendaki. Dalam zat Allah, Allah menciptakan, Allah mempunyai kehendak dan Allah yang menghendaki. Jadi dua yang berbeda.
Makanya kehendak Allah atau Allah yang menghendaki sesuatu itu harus bebas dari menimbang-nimbang. Allah menghendaki sesuatu itu harus bebas daripada menimbang-nimbang, dari hal menimbang-nimbang. Berbeda kalau kehendak manusia, keinginan manusia. Kalau keinginan manusia atau kehendak manusia kepada sesuatu, itu biasanya diukur oleh pertimbangan. Contoh, ketika misalkan diadakan kajian, padahal manusia itu berkehendak atau berkeinginan untuk datang. Tapi kadang-kadang keinginan tersebut atau kehendak tersebut itu ditimbang-timbang. Dengan apa? Dengan untung rugi. Untungnya apa ya kalau saya dengerin? Untungnya apa ya kalau misalkan saya duduk dengerin? Kalau misalkan nggak ada untungnya, berarti rugi dong. Makanya kembali lagi, kehendak yang dalam zat Allah itu kan. Jadi ada yang disebut dengan iradah dan ada yang disebut dengan kaunuhu. Allah mempunyai kehendak dan juga Allah juga menghendaki kepada sesuatu. Allah menciptakan kepada kita kehendak, kita ingin ini, kepada kita ingin itu. Bahkan dalam diri kita suka ngomong gini, kalau saya kalau saya berkehendak, saya bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kehendak yang diciptakan Allah dalam diri manusia itu harus satu jalur dengan apa yang Allah kehendaki. Misalkan, kalau manusia misal menginginkan hidupnya jadi orang kaya sekali, dia berusaha dengan sebetul-betul ikhtiar, dengan sebenar-benar ikhtiar. Di dalam pandangan Sunnah wal Jamaah, ikhtiarnya itu misalkan itu tidak bisa merubah kehendak yang telah Allah tetapkan. Berbeda kalau misalkan dengan pemikiran Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah itu sebuah kelompok yang dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah. Pendirinya adalah Wasil bin Atha. Mana didirikan? Di Baghdad. Wasil bin Atha ini muridnya Hasan al-Basri. Ketika Hasan al-Basri menjelaskan sesuatu tentang keesaan Allah, tentang bagaimana hubungan orang yang berdosa besar, gitu kan? Yang dibahas oleh Hasan al-Basri ini adalah kaum Khawarij. Di Hasan al-Basri membahas kaum Khawarij di hadapan murid-muridnya termasuk Wasil bin Hasan al-Basri rahimahullah katakan bahwa Khawarij itu adalah sama seperti orang Muslim secara umum. Tapi mereka telah melakukan dosa yang besar. Mana? Yaitu mengkafirkan orang, menyalahkan orang lain. Bahkan dalam sejarah dikatakan Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu dosa besar. Tapi mereka masih mukmin, kata Hasan. Hal ini ditentang oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha mengatakan bahwa itu bukan orang mukmin. Kalau sudah seperti itu bukan orang mukmin, itu kafir juga. Makanya Wasil bin Atha ini keluar dari golongan Hasan al-Basri sehingga bentuk sebuah dan yang disebut dengan salah satu pemikirannya itu adalah manusia itu diberikan oleh Allah kebebasan dalam menghendaki. Jadi upaya manusia ini berpengaruh pada kita. Jadi manusia lah yang mempunyai hak prerogatif. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Walaupun misalkan kita berdoa kepada Allah, tapi Allah belum menghendaki terkabulnya doa kita, tidak akan. Begitupun kalau misalkan kita berusaha siang malam, kalau misalkan Allah belum menghendaki apa yang kita usahakan, terkabul.
Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat iradah dan muridan atau kaunuhu muridan ini dijadikan dua sifat yang berbeda, bukan. Hal ini menandakan bahwa keinginan manusia atau kehendak manusia yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu harus satu jalur dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Kalau di dalam dalil sifat iradah di kitab Ijan Ad-Daruri ini dikatakan dalilnya apa? Iradah Allah mungkin atau memungkinkan atau menjadikan Allah itu berkehendak menjadikan kullu mungkin, segala sesuatu yang mungkin. Itu gimana Allah? Allah itu mau menjadikan manusia, enggak menjadikan. Nah, berbeda dengan manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak dalam diri manusia, maka kehendaknya itu harus satu jalur dengan apa? Yang Masyiral mu'minin wal mu'minat yang dimuliakan. Itu adalah kaunuhu. Jadi yang pertama adalah kehendak Allah itu tanpa ditimbang-timbang. Berkehendak ya, kalau nggak berkehendak ya nggak jadi. Berbeda dengan manusia itu kehendaknya suka ditimbang-timbang. Mana yang manusia menginginkan? Tapi Allah berkehendak, Allah kun fayakun ya kun. Nah, di sini dikatakan bahwa wadidduhu kaunuhu karihan, ai adiman. Dalilu ala zalika uti kaunuhu ta'ala dan dalilul irad. Jadi lawan dari kaunuhu muridan adalah terpaksa. Allah itu mustahil mempunyai sifat terpaksa. Kalau Allah terpaksa menciptakan, maka ada kekuatan yang lebih besar selain Allah. Maka harus kita yakini, harus kita imani bahwa Allah mustahil mempunyai sifat karihan. Apa itu karihan? Terpaksa. Dalam menciptakan apapun, Allah tidak terpaksa. Dan tidak ada yang bisa, termasuk doa seorang. Jadi kalau misalkan Allah ridho dengan doa kita, jadi doa kita ini bukan misalkan kalau kita doa Allah sama langit turunkanlah, bukan doa pemakaian. Kalau Allah belum berkehendak tidak akan dan tidak. Makanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala membuat karihan. Apa itu karihan? Allah terpaksa menjadikan sesuatu, mewujudkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala terpaksa menjadikan sesuatu, batal. Apa yang batal? Batal Allah. Batal Allah. Kenapa? Dalam kekuatan Allah, hanya Allah yang memiliki kekuatan. Dalam keesaan Allah, hanya Allah yang memiliki pekerjaan yang tidak bisa dilakukan. Contohnya kan ketika menciptakan manusia, bagaimana Allah itu luar biasa dalam menciptakan manusia, mulai misalkan struktur tulang manusia, tambah usus-usus yang ada dalam diri manusia, itu pun tidak ada yang terlewat. Dan itu zat yang Masyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian wajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib atas hak Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu ini zat maha mengetahui. Wajib bagi Allah, Allah itu mempunyai sifat aliman kaunuhu,
Apa itu? Wa huwa sifatun lahu ta'ala siyatun mughayyiratun fil ilm innaha lazimatun lahu wa huwa amrun i'tibariyun laisa lahu tahaqquk fil khariji bal fi nafsi wa fihi nifaq. Jadi sifat ilmu ini sama pengertiannya tadi dengan sifat muridah. Adanya sifat aliman ini itu menguatkan sifat ilmu. Dalam artian bahwa Allah ini menciptakan pengetahuan dan Allah juga yang memiliki pengetahuan. Adanya Allah ini memiliki. Zat Allah itu yang berilmu karena Allah mempunyai. Jadi Allah berilmu karena Allah mempunyai. Kaunuhu aliman ini adalah adanya Allah berilmu. Kenapa? Karena Allah mempunyai ilmu. Contoh, kita yang hadir di sini mendengarkan kajian. Kajian itu kan ilmu. Semuanya ini diberikan. Semuanya ini disampaikan. Tapi setelah kajian, kira-kira semuanya sama tidak pengetahuan? Pastinya tidak sama. Ada yang setengah mengerti, ada yang sama sekali tidak mengerti. Nah, mengerti, tidak mengerti atau sama sekali tidak mengerti, setengah mengerti, sama sekali tidak mengerti, itu kaitannya dengan ilmu. Misalkan di kelas nih, di sekolah, itu ada murid, diberikan pelajaran. Satu, orang berilmu ini adalah orang yang mampu menyerap ilmu tadi. Itu dalam posisi kehidupan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menciptakan ilmu dan Allah pun memiliki ilmu tersebut dan Allah ilmu dalam artian bahwa Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Ilmu Allah ini, ilmu kita terbatas. Yang duduk di depan misalkan ilmunya tentang agama dia paham. Yang duduk di belakang lebih paham. Ya, tidak menunjukkan keilmuan ada yang. Tapi yang pasti antara ilmu dan yang berilmu itu berbeda. Kalau Allah itu punya sifat wajib ilmu dan juga sifat wajib kaunuhu aliman, maka dua sifat ini adalah sifat yang berbeda. Yang mana tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan ilmu dan juga Allah pun yang memiliki ilmu apa? Ilmu yang tidak terbatas. Hatta sampai ketika misalkan Allah itu sangat faham dan Allah itu tahu keadaan seekor semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, pergerakan tersebut Allah lebih dari itu tahu tak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam na'lamu ma tuwaswisu, kami tahu apa yang ada di dalam diri kalian, dalam hati kalian, bisikan-bisikan hati kalian Allah tahu. Bisikan hati saja itu Allah, apalagi dilakukan dengan baru terbersit di dalam hati. Manusia belum sama. Manusia itu jangankan hal itu. Manusia tahu tidak, misalkan kita nih yang hadir di sini. Setelah kajian ini yang terjadi 5 menit ke depan apa? Tidak ada yang. Itu sesuatu yang mustahil bagi manusia mengetahui. Apa namanya? Ke depan atau 1 jam ke depan. Mustahil. Tapi bagi Allah hal itu adalah. Kenapa? Karena sifat ilmunya Allah ini sifatnya azaliyun, terdahulu, dan juga sifat ilmunya Allah ini tidak ada batasannya, termasuk tidak ada akhir. Maka wajib bagi kita adanya Allah ini maha mengetahui. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan, kita akan sadar apa yang kita lakukan itu diketahui Subhanahu.
kita, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu berbau kebaikan. Dalam hati kita selalu diingat, kita akan melakukan dosa, iya. Segala. Nggak jadi, nggak jadi, Allah kan tahu kalau misalkan orang beramal. Oh, nah tujuannya ke sana adalah dorong diri kita supaya kita itu Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi Allah pun tahu apa yang terjadi. Masyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wadidduhu kaunuhu jahilan. Lawannya dari kaunuhu, lawannya dari kaunuhu itu adalah jahil, bodoh. Mustahil Allah ini memiliki sifat, Allah memiliki sifat bodoh, Allah tidak tahu pergerakan dan tidak akan ada. Makanya mari kita yakini bahwa sifat Allah tadi muridan dan kaun man bahkan Allah dan mustahil bagi Allah tarihan terpaksa, dan juga Allah itu jahilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kasih waktu. Dan yang mohon dibuat maaf, saya serahkan. Subhanallah walhamdulillah. Sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan narasumber kita terkait sifat-sifat Allah, kaunuhu muridan dan kaunuhu. Kaun muridan itu adalah sifat dari sifat iradah. Juga tadi disampaikan bahwasanya Allah mustahil sifat karihan atau terpaksa, lawan dari kitab Kaunuhu Muridan. Dan salah satu sifat Allah juga tadi itulah dibahas, aliman, menguatkan sifat ilmu, bahwasanya Allah menciptakan ilmu dan lain sebagainya. Dan Allah mustahil memiliki sifat jahilan atau bodoh, lawan kata dari kaun. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan bagi yang ingin bertanya terkait materi kita pada siang hari ini. Ada mic di tengah-tengah. Silahkan bertanya dengan perkenalkan diri, nama dan dari mana. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bapak, ya. Sebutkan nama dan dari mana, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ajrul Aswad, asal Kebayoran Lama. Maaf Ustadz, tadi Ustadz bilang apa yang kita kehendaki harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan dari itu, dari manakah kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini pasti Allah menghendaki apa yang kita inginkan. Misalnya kan dulu orang ini istilahnya lupa dengan Tuhan. Sekarang alhamdulillah dia bisa mengerjakan amalan-amalan sunnah atau kewajiban yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon Ustaz. Baik. Jadi kalau ditanya dari mana kita tahu
kalau apa yang kita lakukan itu adalah poinnya ada. Kembali lagi, kalau misalkan kita lihat dari dari wajib bagi Allah, katakan bahwa Allah ini kaunuhu, dalam kaunuhu muridan ini Allah menciptakan kehendak dan Allah juga yang memiliki. Ketika misalkan kasus orang tersebut awal jauh dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu berikan jalan kepada dia jadi orang dekat dengan Allah. Kita tahu dari mana? Pertama, hadis Rasulullah mengatakan siapa yang dikehendaki Allah difaqihu, dia akan paham di dalam. Dari situ kita akan paham ketika misalkan amaliyah kita tiap hari itu membaik, lebih dekat kepada Allah, berarti kita akan paham Allah ini menghendaki kita menjadi hamba-hamba pilihan. Nah, dengan itu kita akan juga mengerti apa yang kita mengerti. Salah satunya adalah bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di muka bumi ini ternyata itu semuanya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan itu namanya kolam. Kolam itu pena. Pena ini segala sesuatu yang akan Allah ciptakan di muka bumi, termasuk jalan hidup manusia. Jadi hal itu disebut dengan qad. Bahasan itu kita sudah bahas. Nah, balik lagi bahwa dari mana kita tahu bahwa Allah itu menghendaki kita baik? Dari pertama, misalkan ketika Anda biasanya tidur setiap malam, terus kemudian Anda babak sampai bangun di satu ketika Anda terbangun, misalkan ingin buang air kecil di tengah jam 2, hal itu tidak biasa. Itu menandakan Allah berkehendak Anda itu harus dan ingat kepada Allah, di mana dalam artian lainnya Allah itu lagi rindu dengan. Jadi jangan dianggap biasa saja. Tengah malam, misalkan kita yang biasanya tidak keluar, misalkan kencing, tidak biasa seperti itu. Ini tiba-tiba jam 2:30 atau jam 3 terbangun dan susah untuk tidur lagi. Nah, ini menandakan Allah berkehendak kalau Allah itu kangen. Dari situ kita akan paham. Ketika kita ditunjukkan kepada jalan kebaikan, dipertemukan dengan orang-orang yang berarti Allah menghendaki kepada kita supaya menjadi orang yang. Nah, kalau misalkan kita selanjutnya menjadi orang yang salah terus, bukan orang yang saleh, itulah Allah memberikan ilham kepada kita. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha, Allah berikan ilham kepada kita, kepada ilham kefujuran, jalan dosa, dan juga Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang berada di takwa. Kenapa Allah mendahulukan fujur dibandingkan takwa? Karena Allah dalam diri manusia, selain Allah menciptakan fitrah, Allah pun menciptakan hawa nafsu. Biasanya manusia dicoba dulu dengan hawa nafsu. Nah, kalau misalkan dia tetap bersikukuh berada di jalan Allah dan dia faham dengan agama Allah sedikit demi sedikit, berarti Allah menghendaki orang tersebut berada tetap dengan Allah. Ini tuh. Baik, masih ada lagi? Cukup. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.